Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Faris Ramadan dengan NIM 231240071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama kurikulum dan komponen kurikulum merdeka. Baik, langsung saja. Saya mulai dari pengertian kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum di atas, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curir yang artinya palri dan curere yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek dan lajur yang diikuti untuk mencapai tujuan di Indonesia. Kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1994, kurikulum 2006, kurikulum 2013, hingga kurikulum merdeka yang digunakan saat ini. Baik, saya akan bahas tujuan dari kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Pada komponen kurikulum, bagian tujuan berhubungan dengan hasil yang diharapkan, sehingga fokus utama dari pembelajarannya adalah untuk mencapai ekspektasi tersebut. Dalam menerapkan komponen ini, tentu saja didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam komponen tujuan ini dibagi lagi dalam 3 tingkatan, yakni tujuan pendidikan nasional yang membentuk organisasi pendidikan yang sifatnya otonom untuk melaksanakan inovasi hingga menghasilkan SDM yang tangguh. Lalu, ada tujuan institusional yang tujuannya diberikan kepada siswa agar dapat menempuh dan menyelesaikan studinya di lembaga pendidikan tertentu. Selanjutnya, ada tujuan kurikuler yang merupakan penilaian yang harus dimiliki peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu. Intinya, setiap peserta didik harus mampu menguasai mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan tersebut. Terakhir, ada tujuan khusus yang lebih jelas komponennya, mulai dari guru mempersiapkan materi pelajaran, kemudian menjelaskan dan menilai secara keseluruhan baik dari kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan peserta didik. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait. Berikut adalah komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi, kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa dalam berbagai bidang studi. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran, isi atau pokok bahasan yang akan diajarkan termasuk pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat adanya metode pembelajaran, yakni cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa seperti ceramah, diskusi, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima yakni media pembelajaran, alat atau sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar seperti buku, video, ataupun aplikasi digital. Yang keenam adanya penilaian, proses untuk mengukur pencapaian siswa baik melalui ujian, tugas, maupun penilaian kinerja. Yang ketujuh yaitu sumber belajar, referensi atau bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru dan siswa seperti buku teks, artikel, atau sumber online. Yang kedelapan yaitu lingkungan belajar, tempat dan suasana di mana pembelajaran berlangsung termasuk faktor fisik dan sosial. Dengan memahami komponen-komponen ini, diharapkan kurikulum dapat disusun secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Komponen strategi kurikulum mencakup beberapa elemen penting yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, menentukan apa yang ingin dicapai melalui kurikulum, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu konten kurikulum,
Materi atau subjek yang akan diajarkan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan. Yang ketiga itu metode pengajaran. Strategi dan teknis yang digunakan untuk menyampaikan konten seperti ceramah, diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat yaitu penilaian dan evaluasi. Cara untuk mengukur pencapaian siswa termasuk ujian, tugas, dan penilaian formatif dan sumatif. Yang kelima yaitu sumber belajar. Alat dan materi yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti buku teks, alat bantu visual, dan teknologi. Yang keenam yaitu lingkungan pembelajaran. Konteks di mana pembelajaran terjadi termasuk fasilitas, fisik, dan budaya kelas. Yang ketujuh yaitu keterlibatan stakeholder, partisipasi orang tua, komunitas, dan pihak lain dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Yang kedelapan yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemampuan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan perubahan dalam masyarakat atau teknologi. Dengan mempertimbangkan semua komponen ini, strategi kurikulum dapat dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan relevan. Evaluasi kurikulum adalah proses yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan relevansi kurikulum yang diterapkan. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sendiri berguna untuk menilai apakah tujuan pembelajaran sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu konten kurikulum. Evaluasi terhadap materi yang diajarkan, relevansi, kedalaman, dan kelengkapan. Yang ketiga yaitu metode pengajaran. Analisis metode yang digunakan oleh pengajar, apakah metode tersebut efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu media dan sumber belajar. Menilai kualitas dan keberagaman media serta sumber belajar yang digunakan. Yang kelima yaitu proses pembelajaran. Observasi terhadap interaksi di dalam kelas, keterlibatan siswa, dan dinamika pembelajaran. Yang keenam yaitu penilaian dan umpan balik. Menilai sistem penilaian yang diterapkan apakah adil, objektif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketujuh yaitu hasil pembelajaran, yakni menganalisis pencapaian siswa melalui nilai dan kompetensi yang diperoleh. Yang kedelapan yaitu kesesuaian dengan standar. Memastikan bahwa kurikulum memenuhi standar pendidikan yang berlaku. Yang kesembilan yaitu keterlibatan stakeholder. Melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses evaluasi untuk mencapai perspektif yang lebih luas. Yang ke-10 yaitu perbaikan berkelanjutan. Proses untuk merencanakan dan menerapkan perbaikan berdasarkan temuan evaluasi. Evaluasi kurikulum yang komprehensif akan membantu dalam pengembangan pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah komponen-komponen kurikulum merdeka. Yang pertama adalah diagnosis. Diagnosis dalam komponen kurikulum merdeka merujuk pada proses penilaian yang dilakukan untuk memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh siswa. Tujuannya adalah untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai dan karakteristik konteks masing-masing siswa. Beberapa aspek penting dari diagnosis dalam kurikulum merdeka meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Menggali minat dan bakat siswa untuk menciptakan pembelajaran yang relevan. Yang kedua, penilaian kompetensi awal. Menilai kemampuan dasar siswa dalam berbagai bidang untuk menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga yaitu analisis konteks lingkungan. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Yang keempat yaitu pengembangan profil siswa. Membuat profil yang mencakup karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar siswa. Dengan diagnosis yang tepat, guru dapat merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka merujuk pada capaian CPL dalam komponen pembelajaran lulusan. CPL adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dalam konteks kurikulum merdeka. CPL dirancang untuk mengakomodasi perkembangan karakter dan keterampilan siswa, serta memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. CPL biasanya mencakup beberapa aspek antara lain. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pemahaman konsep-konsep dasar yang relevan dengan bidang studi. Yang kedua yaitu keterampilan. Kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Yang ketiga yaitu sikap. Nilai dan etika yang diharapkan dari siswa sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan pendekatan ini, kurikulum merdeka berusaha memberikan fleksibilitas
dalam pembelajaran, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. ATP atau jalur tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka adalah suatu komponen yang penting yang berfungsi untuk merancang pengalaman belajar siswa. ATP berfokus pada pengembangan kemampuan dan karakter siswa melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Komponen ATP dalam kurikulum Merdeka yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Menjelaskan capaian yang ingin diraih siswa di akhir proses pembelajaran. Yang kedua yaitu konteks pembelajaran. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga lebih relevan dan bermakna. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Menyediakan berbagai strategi dan pendekatan yang dapat digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu penilaian. Menentukan cara mengevaluasi pencapaian siswa baik melalui penilaian formatif maupun sumatif. Yang kelima yaitu refleksi. Mengajak siswa untuk merenungkan pengalaman belajar mereka sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri. Yang selanjutnya itu manfaat ATP. Yang pertama yaitu mendorong kreativitas dan kritis siswa. Yang kedua itu memungkinkan pembelajaran yang lebih individual dan sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses belajar. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Tujuan pembelajaran dalam komponen kurikulum Merdeka mencakup beberapa aspek penting antara lain. Yang pertama yaitu pengembangan karakter. Membangun sikap dan nilai-nilai positif pada peserta didik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir kritis. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Yang ketiga yaitu kemandirian belajar. Mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mandiri maupun mengeksplorasi dan menentukan pengetahuan secara aktif. Yang keempat yaitu penguatan kompetensi dasar. Memastikan peserta didik memiliki pemahaman yang kuat terhadap kompetensi dasar di berbagai mata pelajaran. Yang kelima yaitu penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dan konteks kehidupan nyata agar lebih relevan. Yang keenam yaitu pengembangan kreativitas dan inovasi. Mendorong peserta didik untuk berkreasi dan berinovasi dalam berbagai bidang. Dengan tujuan-tujuan ini, kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki soft skill yang baik dan siap menghadapi tantangan global. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa fase yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kemandirian dalam pembelajaran. Berikut adalah fase-fase dalam komponen kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu fase pengantar. Memperkenalkan siswa pada konsep dasar pembelajaran mandiri dan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua yaitu fase eksplorasi. Siswa diajak untuk menggali minat dan bakat melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu fase pendalaman. Siswa mulai mendalami materi dengan lebih intensif, berkolaborasi dengan teman sebaya, dan melakukan proyek yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu fase aplikasi. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata, baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kelima itu fase refleksi. Siswa melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran, serta merencanakan langkah selanjutnya. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan bagi siswa, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan minat masing-masing. Selanjutnya itu ada authentic assessment dalam komponen kurikulum Merdeka, yakni merujuk pada proses penilaian yang berfokus pada pengukuran kompetensi dan keterampilan siswa melalui konteks yang nyata dan relevan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait authentic assessment. Yang pertama yaitu relevansi. Asesmen harus mencerminkan situasi dan tantangan dunia nyata, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang sebenarnya. Yang kedua yaitu berbasis proyek. Asesmen seringkali dilakukan melalui proyek atau tugas yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara praktis. Yang ketiga yaitu keterlibatan siswa. Siswa terlibat aktif dalam proses asesmen, termasuk dalam penentuan kriteria penilaian dan refleksi terhadap hasil kerja mereka, hasil belajar mereka. Yang keempat yaitu beragam metode. Menggunakan berbagai metode penilaian seperti portofolio, presentasi, dan observasi untuk mendapatkan gambaran penyeluruhan tentang kemampuan siswa. Yang kelima yaitu feedback konstruktif.
memberikan umpan balik yang membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sehingga mereka dapat terus berkembang. Yang keenam yaitu pembelajaran berkelanjutan. Asesmen tidak hanya dilihat sebagai akhir dari proses belajar, tapi sebagai bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Dengan pendekatan ini, kurikulum merdeka bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam konteks kurikulum merdeka di Indonesia, P5 dan PPRA memiliki peran penting dalam pembelajaran. Berikut penjelasannya. P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Definisi, P5 adalah kegiatan proyek yang bertujuan untuk menguatkan profil belajar yang berlandaskan Pancasila. Fokus melalui P5, siswa diajak untuk mengembangkan potensi sosial, emosional, dan kreativitas. Proyek ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan membangun keterampilan kolaboratif. Contoh kegiatan, siswa dapat melakukan proyek lingkungan sosial atau budaya yang melibatkan masyarakat sekitar. PPRA, penguatan pendidikan karakter. Definisi, PPRA adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Fokus melalui PPRA, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Contoh kegiatan, program ini bisa meliputi kegiatan ekstrakurikuler, seminar, atau diskusi yang mendorong siswa untuk mendiskusikan dan menerapkan nilai-nilai karakter. Kesimpulannya, keduanya saling melengkapi dalam upaya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran diferensiasi dalam komponen kurikulum merdeka merujuk pada pendekatan yang memungkinkan pengajar disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang berbeda. Adapun beberapa aspek penting dari pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka, yakni meliputi yang pertama adanya penyesuaian dan pembelajaran, mengadaptasi materi dan strategi pengajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Ini bisa meliputi penggunaan berbagai sumber belajar dan metode pengajaran. Yang kedua, adanya fleksibilitas dalam penilaian. Memberikan berbagai opsi untuk penilaian sehingga siswa dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda, misalnya melalui proyek, presentasi, atau ujian. Yang ketiga, adanya pemberdayaan siswa. Mengizinkan siswa untuk memilih topik atau proyek yang sesuai dengan minat mereka, sehingga mendorong keterlibatan dan motivasi yang lebih tinggi. Selanjutnya adanya modul ajar. Dalam komponen kurikulum merdeka mencakup beberapa aspek penting antara lain. Yang pertama, pendekatan berbasis proyek. Menekankan pembelajaran melalui proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berinovasi. Yang kedua, adanya pengembangan karakter. Fokus pada pembentukan karakter siswa melalui nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, adanya pembelajaran personal. Memberikan ruang bagi siswa untuk menentukan minat dan bakat mereka, serta memilih jalur pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, yaitu adanya integrasi teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas. Yang kelima, yaitu evaluasi berbasis keterampilan. Menggunakan penilaian yang berfokus pada keterampilan dan kompetensi, bukan hanya pengetahuan teori. Yang keenam, yaitu kontekstual dan relevan. Materi ajar disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, sehingga lebih relevan dan mudah dipahami. Modul ajar ini dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan menyenangkan bagi siswa, sambil mempersiapkan mereka untuk tantangan di masa depan. Refleksi dalam komponen kurikulum merdeka memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah poin utama mengenai refleksi dalam konteks ini. Yang pertama yaitu peningkatan pembelajaran. Refleksi membantu guru dan siswa untuk mengevaluasi proses pembelajaran, memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu kemandirian belajar. Dengan melakukan refleksi, siswa diajarkan untuk menjadi lebih mandiri dalam proses belajarnya, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab atas kemajuan mereka. Yang ketiga yaitu adanya umpan balik. Refleksi memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka yang dapat digunakan oleh guru untuk menyesuaikan metode pengajaran. Yang keempat, adanya pengembangan karakter. Melalui refleksi, siswa dapat mengembangkan kesadaran diri dan nilai-nilai karakter yang merupakan bagian integral dari kurikulum merdeka. 5 yaitu fleksibilitas dan kreativitas. Kurikulum merdeka mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dan kreatif dalam pembelajaran, di mana refleksi menjadi alat untuk mengeksplorasi berbagai cara belajar. Melalui refleksi yang efektif, semua
pemangku kepentingan dalam pendidikan dapat berkontribusi pada penciptaan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran community merupakan komponen yang penting yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu kolaborasi dengan masyarakat, melibatkan orang tua, organisasi setempat, dan pihak lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek, menggalakkan pelajar untuk menjalankan proyek yang berkaitan dengan isu-isu community, memberi mereka peluang untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Yang ketiga yaitu pengembangan kemahiran sosial, mendorong pelajar untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, membangun kemahiran komunikasi dan empati. Melalui pendekatan ini, kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih peka terhadap isu-isu sosial dan lebih terlibat dalam masyarakat. Dalam kurikulum Merdeka, indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam indikator kurikulum Merdeka, yaitu meliputi kompetensi INKI, menggambarkan nilai-nilai dan sikap yang harus dimiliki peserta didik. Yang kedua adanya KD ataupun kompetensi dasar, menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga itu indikator pencapaian, merupakan pernyataan yang lebih spesifik mengenai hasil belajar yang diharapkan, menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan penguasaan kompetensi. Yang keempat itu assessment, alat atau metode yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator seperti ujian, proyek, atau penilaian kinerja. Indikator dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal, sehingga memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Struktur kurikulum dalam komponen kurikulum Merdeka di Indonesia terdiri dari beberapa elemen utama yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan otonom kepada satuan pendidikan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari struktur kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu profil belajar Pancasila, menjadi tujuan akhir dari pendidikan yang mencakup kompetensi dan karakter yang diharapkan oleh siswa. Yang kedua yaitu mata pelajaran, terdiri dari mata pelajaran wajib dan pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Yang ketiga itu proses penguatan. Yang ketiga itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan proyek yang mengintegrasikan kompetensi dan nilai-nilai Pancasila, memberikan pengalaman belajar yang kontekstual bagi siswa. Yang keempat yaitu kegiatan ekstrakurikuler atau yang bisa kita sebut dengan ekskul, kegiatan yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa di luar mata pelajaran formal. Yang kelima yaitu penilaian, pendekatan penilaian yang beragam, meliputi penilaian formatif dan sumatif untuk memantau perkembangan siswa secara holistik. Yang keenam yaitu kurikulum yang fleksibel, memberikan ruang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa serta konteks daerah. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan relevan, mendukung pengembangan potensi tiap individu siswa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.